Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa ala ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis keluarga Indonesia yang berbahagia senantiasa dirahmati Allah. Pertama kita tentu memanjatkan puja dan puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat sehat, nikmat keberkahan keluarga, dan juga tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita mohonkan kepada Allah untuk juga melimpahkan salawat dan salam untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Basri, Hafizahullah Ta'ala, yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas kembali satu tema yang sudah dibahas di Sabtu pekan lalu, tentang bagaimana kita eh, memaknai Rasulullah SAW sebagai peruqyah, dan ruqyah adalah salah satu warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang begitu banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang juga salafus saleh dalam penerapan ruqyah syariah ini. Dan tentu masih di bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, yang diyakini menjadi salah satu eh, salah satunya tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Jumat kemarin diyakini menjadi hari kelahiran Rasulullah SAW, walaupun banyak ulama yang juga ada berbeda pendapat tentang tanggalnya, tapi kita tentu memaknai kelahiran Rasulullah SAW dengan mencintai sunnah-sunnahnya dan juga menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan salah satunya adalah ruqyah syariah. Dan kita kalau melanjutkan tentang bagaimana Rasulullah menjadi seorang peruqyah. Beliau meruqyah dirinya sendiri, meruqyah istrinya, meruqyah para sahabatnya juga. Rasulullah bahkan pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Dan bagaimana meruqyah, inilah insya Allah yang akan kembali diulas oleh guru kita Ustadz Hasan Bisri. Sebelum masuk ke kajian, tentu diingatkan oleh admin kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Mari berinfak, sedekah subuh menjadi bagian yang istiqamah kita lakukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita, dan juga ada beberapa kegiatan yang insya Allah akan diselenggarakan oleh MKI di pekan depan, ya. Tanggal 13 insya Allah akan ada khitan gratis, ya, untuk saudara kita yang membutuhkannya. Yang insya Allah akan diselenggarakan oleh Klinik Zidan MKI, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita. Silakan jamaah untuk juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan bagian dari yang Allah eh, terima, dan Allah jadikan ini amal yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, Saudara Istri, gimana kabarnya, Ustaz? Baik, syukran. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, Ustaz, kita insya Allah ya akan melanjutkan satu tema yang sudah dibahas di pekan lalu tentang ternyata Rasulullah adalah seorang peruqyah, gitu ya. Dan ini Ya. tema yang penting kita pahami karena Rasulullah sudah mencontohkan secara detil bagaimana cara meruqyah diri sendiri, cara meruqyah para sahabatnya, dan ini sudah diajarkan juga oleh para ulama. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Hasan Bisri juga kembali mengulang bagaimana ajaran-ajaran dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Inilah satu bukti kecintaan sungguhnya, ya, kepada Rasulullah dengan cara paling utama adalah menegakkan sunnah-sunnahnya. Baik, Ustaz, tafadhol masykur, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segenap Majelis Keluarga Indonesia dan semua rekan-rekan, teman-teman kaum muslimin yang sudah bergabung di Zoom ini, marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga di bulan Rabiul Awal ini Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah berkahi rizki yang telah diberikan kepada kita, dan Allah tambahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita semuanya termasuk menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang meneladani Rasulullah sebagai seorang peruqyah. Menarik sekali hadirin sekalian, karena banyak di antara kaum muslimin menganggap ruqyah itu masih seperti takhayul atau khurafat, karena beririsan dengan hal-hal yang berbau gaib. Padahal sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, bab ruqyah itu merupakan bab yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Dari Sahih Bukhari sampai Musnad Imam Ahmad atau Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Artinya ini adalah bagian dari syariat. Dan ini adalah warisan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya penting untuk mempelajarinya, apalagi kalau kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi bagian dari sunnah Rasulullah yang kita hidupkan, yang kita lestarikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Rasulullah SAW meruqyah dirinya. Artinya hadirin sekalian, apa yang disampaikan Rasulullah terkait ruqyah syariah ini bukan hanya sebatas teori. Bahkan beliau adalah seorang praktisi, sebagai praktisi ruqyah. Sehingga hadirin sekalian, kalau kita kemudian tidak ngeh ataupun tidak aware, berarti kita akan meninggalkan di antara warisan Rasulullah SAW. Imam Ibn Tin, seorang ulama hadis rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalau ruqyah syariah yang diajarkan Rasulullah SAW ini kita abaikan, kita tinggalkan, maka kita akan terjebak pada pengobatan yang bersifat syirik, ruqyah yang syirkiyah, dan juga kita hanya bertopang pada sesuatu yang sifatnya materi, obat-obatan medis dan yang lainnya. Artinya hadirin sekalian, hal itu yang dikhawatirkan oleh Imam Ibn Tin rahimahullah itu sudah kita rasakan. Dan alhamdulillah kita melalui Majelis Keluarga Indonesia ini kita ingin menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, yaitu praktek ruqyah syariah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam hidup beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan
melihat bagaimana Rasulullah SAW meruqyah keluarganya. Jadi ruqyah yang dilakukan Rasulullah tidak hanya untuk diri beliau sendiri, tidak khusus hanya untuk beliau, tapi ini merupakan terapi yang dipraktekkan oleh Rasulullah juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau menyampaikan, karena Rasulullah SAW idza maridha ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidzat. Bahwa Rasulullah SAW ketika mendapati salah seorang dari keluarga beliau yang sakit, beliau meruqyahnya dengan membaca al-muawwidzat, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Hadirin sekalian, dari sini kita tahu bahwa praktek ruqyah memang bukan hanya terkait dengan gangguan jin atau setan. Bukan hanya ketika ada orang kesambet atau kesurupan kita perlu ruqyah. Ternyata Rasulullah SAW ketika beliau merasa dirinya sakit, dan tentu ini bukan karena kesambet ya, beliau meruqyah dirinya dengan al-muawwidzat. Dan ketika keluarganya yang sakit, beliau pun meruqyahnya dengan membaca al-muawwidzat. Artinya berarti ini merupakan terapi yang sifatnya majmu' atau sifatnya global, tidak hanya untuk non medis tapi juga untuk gangguan yang sifatnya medis. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiallahu anha, karena Rasulullah SAW idza marida ahadun min ahlihi, jika di antara keluarga beliau yang sakit, beliau meruqyahnya dengan membaca adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi ishfi shifaan la yughadiru saqama. Jadi tidak hanya dengan membaca al-muawwidzat, dalam riwayat yang lain Rasulullah membaca doa khusus memohon kesembuhan. Adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan manusia. Washfi antas syafi, dan sembuhkanlah engkau zat yang maha penyembuh. Ishfi shifaan la yughadiru saqama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit, alias kesembuhan yang total. Hadirin sekalian, rangkaian kalimat doa ini merupakan bukti tauhid kita kepada Allah. Dan ini penting hadirin sekalian, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala saat saudara kita atau keluarga kita mengalami sakit, maka ini bagian dari tauhid kita kepada Allah. Bagian dari apa yang telah kita janjikan atau kita ikrarkan ketika sholat dengan membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ini jelas sekali ya, bagaimana praktek Rasulullah SAW ketika meruqyah keluarga. Juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi. Rasulullah ketika meruqyah sebagian keluarganya atau ketika ada keluarganya sakit, yamsahu biyadihil yumna. Terkadang Rasulullah membacanya saja, tapi terkadang Rasulullah membaca seraya dengan mengusap bagian yang sakit dengan tangan beliau sebelah kanan, tangan kanan beliau. Jadi ini bisa kita praktekkan jamaah sekalian untuk melakukan terapi ruqyah dengan membaca al-muawwidzat atau membaca doa-doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW, seraya kita mengusapnya dengan tangan kita, yaitu tangan kanan. Apa yang dibaca Rasulullah ketika beliau meruqyah keluarganya yang sakit?
dengan mengusap tangan kanannya ke bagian yang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan manusia. Jadi jamaah sekalian, kita diingatkan di dalam rangkaian doa ini bahwa kita itu punya Tuhan yang bisa kita minta dalam setiap saat, setiap waktu, ya, yang kita bisa bermohon kepadanya. Termasuk saat ada masalah di tengah keluarga kita, ada yang sakit di antara keluarga kita, jangan lupakan bahwa kita ini punya Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan kita. Dan itulah bukti dari ketundukan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita datang ke dukun, paranormal, ya. Justru yang dominan adalah orang itu mengagungkan jin dan setan yang dianggap telah berafiliasi, telah berkolaborasi dengan peramal dan dukun tersebut. Dan ini merupakan suatu kriminal dalam akidah kita. Ini suatu pelanggaran tauhid yang serius. Maka dari itu Rasulullah ingin membimbing kita saat kita ada masalah, jangan lupakan Allah. Allah adalah Tuhan kita semuanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Hilangkanlah penyakit ini. Isfihi wa antas syafi. Sembuhkan dia ya Allah. Engkau zat yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jamaah sekalian, dalam hadis ini kita tahu bahwa boleh kita selain menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kita gunakan doa-doa yang sudah diajarkan Rasulullah ketika kita melakukan praktek ruqyah. Kemudian riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau menyampaikan bahwa Bunda Aisyah radhiallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarki." Rasulullah ketika melakukan ruqyah, beliau membaca imsahil ba'sa rabban nas. Imsah di sini artinya hapuslah kalau secara bahasa, ya. Tapi di sini maksudnya hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia. Biyadika syifa, di tanganmu lah kesembuhan. La yakshiful karba illa anta. Tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit atau masalah ini kecuali engkau. Ini penting hadirin sekalian. Kecuali engkau. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang menyembuhkan kita bukanlah obat yang kita minum, bukanlah dokter yang nerapi kita atau terapis yang mengobati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah juga memberitahukan kepada kita bahwa ruqyah itu tidak hanya untuk terapi atau pengobatan, tapi juga untuk perlindungan atau protektif. Jadi di sini diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah meruqyah Hasan dan Husain. Bukan berarti saat itu Hasan dan Husain sedang kesambet atau kesurupan, tapi Rasulullah berharap cucunya tersebut diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari gangguan ain. Karena anak-anak itu rentan dengan ain, rentan serangan ain. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas ain ini, ya. Nah, di sini apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishak. Kata Rasulullah, tidak hanya saya saja yang meruqyah dengan doa ini, ya, ruqyah perlindungan. Ayah kalian, ya. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada Hasan dan Husain,
bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang dimaksud ayat di sini adalah Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, ya, bapak para nabi. Beliau juga melakukan ruqyah kepada kedua anaknya Ismail dan Ishak. Ya. Jadi ini luar biasa hadis kalian. Kalau kita belajar ruqyah, berarti kita mewarisi doa-doa para nabi. Ya. Karena yang diajarkan Rasulullah tidak hanya langsung dari beliau, tapi juga beliau melestarikan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu beliau juga meruqyah kedua anaknya Ismail dan Ishak agar tidak terkena ain. Apa yang beliau baca? Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan setiap setan dan juga binatang berbisa, serta dari kejahatan mata yang jahat. Jamaah sekalian, ini merupakan bukti, ya, bahwa Rasulullah SAW beliau terkadang melakukan terapi untuk keluarganya dengan menggunakan ruqyah syariah, ya, atau doa-doa baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, yang menarik hadis sekalian, ketika Imam Baihaqi rahimahullah, ya, dalam kitab beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah telah meruqyah protektif, ya, untuk kedua cucunya, Rasulullah menyeru kepada kita umatnya, pada semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia, apa yang beliau serukan? Awwidhu biha auladakum. Tuh, hadirin sekalian, ruqyahlah dengan doa ini anak-anak kalian. Jadi anak-anak kita pun diserukan oleh Rasulullah untuk kita bentengi mereka dengan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, awwidhu biha auladakum. Ruqyahlah anak-anak kalian, dengan doa tersebut. Fa inna Ibrahim alaihissalam kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq alaihi wassalam. Karena dulu Nabi Ibrahim juga meruqyah kedua anaknya dengan doa tersebut. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau menyeru kepada kita, kalau di antara keluarga kita, anak kita yang sakit, ya, selama ajalnya belum tiba, kata beliau, man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu, siapa yang menjenguk orang yang sakit, anaknya, keluarganya, saudaranya, atau temannya, ya, selama ajalnya belum tiba, separah apapun sakit itu, lalu dia membaca sebanyak 7 kali. Jadi ini ada bilangan yang disebutkan oleh Rasulullah sebanyak 7 kali. Baca apa hadirin sekalian? Baca as'alullahal azim. Saya memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Tuhan arsy yang besar. Ayyashfiyak. Agar dia menyembuhkanmu. Siapa yang membaca itu 7 kali untuk meruqyah keluarganya atau yang lain, illa afahullah min dzalikal marad, kecuali dengannya Allah akan menyembuhkan sakit tersebut. Ini merupakan warisan Rasulullah yang sangat penting untuk kita pelajari. Walaupun kita bukan praktisi ruqyah, kita tidak membuka praktek ruqyah, tapi minimal untuk diri kita dan keluarga kita, dan dengan begitu kita telah meneladani, kita telah menjadikan Rasulullah sebagai guidance kita, sebagai tauladan kita untuk menghidupkan sunnah beliau di tengah keluarga kita. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya
poin yang ketiga. Yang pertama kemarin sudah kita bahas bagaimana Rasulullah meruqyah diri beliau sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana Rasulullah meruqyah keluarga beliau. Nah, di poin ketiga ini bagaimana Rasulullah meruqyah sahabatnya. Jadi ini lebih umum. Artinya tidak hanya keluarga beliau yang diruqyah. Dan berarti ruqyah ini tidak khusus untuk Rasulullah dan keluarganya, tapi juga untuk para sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Kembali lagi dalam kitab Sahih Bukhari, Bunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW kana idza ata maridon au utiya bihi qala alaihi salatu wassalam. Bahwa Rasulullah SAW ketika ada saudaranya yang sakit atau temannya yang sakit atau sahabatnya yang sakit, atau ketika beliau didatangi oleh sahabatnya yang mengeluh sakit, atau saat beliau menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah biasanya membaca doa adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang bersifat total, tidak meninggalkan rasa sakit. Dan ini dilakukan Rasulullah ketika beliau didatangi oleh sahabatnya yang sakit, yang minta untuk diruqyah oleh beliau, atau ketika beliau mendatangi mereka, menjenguk mereka. Dari sini hadirin sekalian, kita tahu bahwa ternyata salah persepsi yang selama ini ada di masyarakat atau sebagian masyarakat kita. Mereka menganggap bahwa nggak boleh minta diruqyah. Dan buktinya, kata Bunda Aisyah, ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah ketika sakit, datang ke Rasulullah SAW minta diruqyah. Ini menandakan bahwa kesalahan pemahaman yang masih banyak dirasakan masyarakat kita saat ini adalah nggak boleh kita minta diruqyah. Kita harus melakukan sendiri. Iya kalau bisa, jamaah sekalian. Iya kalau mampu, kalau tahu ilmunya. Kalau tidak, makanya di sini kita perlu belajar hal ini supaya kita minimal bisa melakukan ruqyah mandiri untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya kalau tadi Bunda Aisyah radhiallahu anha, ini sahabat Ali bin Abi Thalib, menguatkan apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah tadi. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza awadha maridan." Rasulullah ketika meruqyah orang yang sakit, beliau membaca adhibil ba'sa rabban nas. Ishfi antas syafi. La shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang sering digunakan Rasulullah untuk meruqyah orang yang sakit, baik keluarganya maupun sahabat-sahabatnya. Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa sahabat Rasulullah yang paling mulia, khalifah yang pertama, juga pernah diruqyah oleh Rasulullah. Jadi kalau Anda merasa orang diruqyah itu orang yang nggak benar, atau orang yang bermasalah, atau orang yang error, itu perlu direvisi. Karena sahabat Rasulullah yang paling mulia pun, yaitu sahabat Abu Bakar radhiallahu an, pernah diruqyah oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Khalis tadi, pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Artinya hadirin sekalian, ruqyah ini bukan aib, baik yang meruqyah maupun yang diruqyah itu sama-sama menghidupkan sunnah Rasul, sama-sama mewarisi peninggalan Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullah, disebutkan bahwa Imam Hasan al-Basri, seorang generasi tabi'in, menceritakan
dakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-ghar. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu an memasuki gua, yaitu Gua Thur, saat proses perjalanan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir ke Gua Thur. Waludi wa fihi wa huwa yutahhirul ghar. Saat Abu Bakar membersihkan gua itu, beliau digigit ular. Walamma alamahul ladak baka. Ketika Abu Bakar telah digigit oleh ular, beliau menahan rasa sakitnya sampai menetes air matanya. Kita bisa bayangin, jamaah sekalian, betapa sakitnya yang dirasakan oleh Abu Bakar. Dan saat itu Rasulullah tidur di pangkuannya, dan Abu Bakar nggak ingin Rasulullah terganggu. Beliau tahan gigitan ular tadi sampai tidak disadari air matanya menetes lalu mengenai pipi Rasulullah, dan Rasulullah terbangun. Rasulullah terbangun. Setelah itu Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab ini, fada'a lahun nabiyul karim. Rasulullah meruqyahnya. Rasulullah yang mulia itu meruqyah Abu Bakar dengan cara apa? Wabasaqa fi makanil ladhiq. Bahwa Rasulullah meludahi bekas atau bagian tubuh yang disengat oleh yang digigit oleh ular tadi. Fabarra'a bi'idnillahi ta'ala. Dan Abu Bakar pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar pun pernah diruqyah oleh Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat Utsman bin Affan. Anda tahu jamaah sekalian, ini khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau sosok yang luar biasa. Tidak jarang beliau ketika sholat tahajud menghatamkan Al-Quran. Dan itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan beliau, kata Rasulullah, malaikat pun malu kepadanya. Ini sosok yang luar biasa. Diceritakan dalam riwayat Imam Abu Ya'la. Kata sahabat Utsman, beliau sendiri yang ceritain jamaah sekalian. Maridtu, suatu saat saya sakit. Fakana Rasulullah SAW ya'uduni fa'awwadani yauman. Dan suatu hari Rasulullah mengunjungiku, kemudian Rasulullah meruqyah. Tuh, jamaah. Jadi jamaah sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang tanpa permintaan sahabatnya, Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Ketika kita jenguk orang sakit, jangan hanya membawa jeruk dan anggur, tapi kita juga bawa doa. Kita doakan dia. Dan Rasulullah saat itu meruqyah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, u'iduka. Jadi kalimatnya u'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Jadi ini ada unsur iktibas. Iktibas itu mengkloning atau mencomot bagian dari ayat-ayat Al-Quran, lalu diramu menjadi kalimat doa. Jadi di sini Rasulullah membaca u'idzuka billahil ahadis samad. Aku meruqyahmu dengan nama Allah yang Maha Esa, tempat semua makhluk bergantung, semua makhluk meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada seorang pun serupa dengannya. Dari apa Rasulullah meruqyahnya? Min syarri ma tajid, dari setiap kejahatan yang kamu rasakan atau kamu jumpai. Jadi apapun penyakit yang diderita oleh sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Dan luar biasa hadirin sekalian, di sini disebutkan Rasulullah melakukan ruqyah itu 3 kali.
Di jamaah sekalian, sekelas Rasulullah ya, kadang perlu mengulang ruqyahnya. Makanya kadang di masyarakat kita ada anomali ya. Mereka pinginnya kalau di ruqyah sekali sembuh ya, sekali ruqyah sembuh. Kalau di ruqyah sekali kok nggak mengalami perbaikan atau kesembuhan, dianggap itu suatu yang sia-sia ya, atau dalam artian tidak berguna ya. Akhirnya meninggalkan ruqyah itu. Simak di dalam riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah, yang mana Rasulullah meruqyah Utsman sampai 3 kali. Thalatha marrat. Fasyafani Allah. Kata sahabat Utsman, Allah pun menyembuhkanku. Tuh jamaah. Jadi luar biasa bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ruqyah itu tidak hanya kepada dirinya atau keluarganya, tapi juga kepada para sahabatnya yang memerlukan hal itu. Kemudian hadis sekalian, ada juga riwayat, dan ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana Rasulullah meruqyah sahabat Ali bin Abi Thalib, sekaligus menantu beliau. Dan juga saudara sepupu beliau. Karena beliau adalah anak paman dari Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Yang mana di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an beliau menceritakan anna Rasulullah SAW qol, suatu saat Rasulullah SAW berkata, la u'tiyanna rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayh. Jadi ketika hendak terjadi peperangan, Rasulullah SAW mengatakan, saya akan berikan royah. Royah itu bendera kepada seseorang yang dengannya atau di tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Hadirin sekalian, perang zaman dahulu, bendera atau royah itu menjadi simbol. Kalau sampai bendera itu jatuh atau roboh, maka mereka akan kalah. Sehingga Rasulullah perlu untuk mencari atau memilih orang yang tepat. Karena ini sebagai simbol bagaimana peperangan itu hasilnya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tahum. Jadi karena menjelang malam Rasulullah menyampaikan itu, sehingga semua para sahabat Rasulullah bertanya-tanya siapa seseorang yang dimaksud Rasulullah itu. Dan semua sahabat berharap dialah yang akan diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk memegang bendera tersebut. Falamma asbahan nas, ketika di pagi hari, ghadau ala Rasulullah sallallahu kulluhum yarju ayyutaha. Semua para sahabat berbondong-bondong datang menghampiri Rasulullah dan berharap merekalah yang akan diberikan bendera tersebut. Tapi begitu mereka sudah berkumpul, Rasulullah melihat di antara kerumunan sahabat yang sudah siap itu tidak dijumpai Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian mereka menjawab, yastaki ainahi ya Rasulullah. Kedua matanya sedang sakit Rasulullah. Itu kata para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'arsilu ilaihi fa'tuni bihi. Kata Rasulullah, datangi dia, jemput dia, dan bawa kemari. Falamma ja, ketika Ali bin Abi Thalib sudah dihadirkan, basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Rasulullah meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah meruqyahnya atau mendoakannya.
Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Dan alhamdulillah Ali bin Abi Thalib pun sembuh sakit matanya dan seperti tidak pernah sakit sama sekali sebelumnya. Artinya sehatnya total. Jadi hadirin sekalian, sekelas Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat radhiyallahu an, itu pernah diruqyah oleh Rasulullah. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang salah saat kita meruqyah ataupun minta ruqyah kepada orang yang tepat atau yang ahli. Kemudian Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menceritakan sahabat yang lain, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Anda tahu hadirin sekalian, beliau panglima besar ketika terjadi perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat Rasul yang mustajabud doa. Doanya terkabul, doanya manjur, mustajab. Tapi ternyata dalam kehidupan beliau, pernah beliau diruqyah oleh Rasulullah SAW. Ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, adani Rasulullah SAW. Faqal, suatu saat ketika saya sakit, Rasulullah menjengukku. Kemudian beliau meruqyah dengan membaca Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan sampai 3 kali. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Jadi hadirin sekalian, meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai mustajabud doa, doanya akan dikabulkan ketika berdoa, ternyata Rasulullah pun membantunya dengan meruqyah beliau saat beliau sakit. Ini sebagai bukti bahwa ruqyah ini tidak hanya untuk mereka yang mengalami gangguan non medis, tapi juga gangguan medis. Kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau menceritakan tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Majelis keluarga Indonesia dan hadirin sekalian tentu tidak asing dengan nama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat. Dan suatu saat beliau sakit. Dan ini diceritakan oleh beliau sendiri. Apa kata beliau? Dakhala aliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtaki. Ketika saya sedang sakit, Rasulullah menjengukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala arkika bi ruqyatin raqani biha Jibril alaihissalam. Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah yang pernah dilakukan malaikat Jibril kepadaku? Lihat di sini hadis kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah nggak malu, nggak merasa bahwa itu aib. Bahkan Rasulullah ceritakan kepada para sahabatnya, seperti kepada Abu Hurairah ini. Malaikat Jibril pernah meruqyahku, dan maukah kamu aku ruqyah dengan doa yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril saat meruqyahku? Abu Hurairah pun langsung mengatakan, qalu bala, qultu bala. Saya mau Rasulullah. Kemudian Rasulullah meruqyah dengan membaca Bismillahi arqi. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Wallahu yashfiq. Allah lah yang menyembuhkanmu. Min kulli da'in yu'dhik. Dari segala penyakit yang membuatmu sakit. Apapun penyakit itu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada bulbul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki apabila ia telah dengki. Wa min kulli da'in fik. Dan dari segala macam penyakit yang ada pada dirimu. Dari doa ini jamaah sekalian kita tahu bahwa fungsi ruqyah itu all in. Jadi apapun penyakitnya tidak ada yang salah kalau kemudian kita jadikan ruqyah ini sebagai pilihan. Di antara pengobatan-pengobatan yang ada, kita
Jadikan ruqyah ini sebagai pilihan. Walaupun tidak dilarang kalau kemudian kita periksa ke rumah sakit, cek lab atau ke dokter, boleh. Selama itu tidak melanggar syariat, maka itu adalah usaha yang dibolehkan dalam syariat. Nah, di sini Rasulullah meruqyah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan doa yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika meruqyah Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, dari apa yang kita bahas ini ternyata praktek Rasulullah SAW terkait dengan ruqyah ini begitu banyak literasi yang menjelaskan. Artinya ini bukan hanya satu dua hadis. Kalau ada satu hadis aja yang itu sahih, kita bisa menjadikan itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Apalagi ini banyak hadis kalian. Bahkan tidak hanya sifatnya qauliyah, seruan, tapi juga fi'liyah. Jadi benar-benar dilakukan Rasulullah baik saat beliau meruqyah dirinya, keluarganya maupun para sahabatnya. Dan sebagai penutup di sesi ini, jamaah sekalian, karena masih panjang materi ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, ini ada hadis riwayat Imam Bazzar. Dan ini terkait dengan seorang sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yaitu Ammar bin Yasir. Jadi jamaah sekalian, kalau kita belajar sirah, kita tidak asing dengan nama Yasir. Karena beliau tercatat sebagai laki-laki yang mati syahid pertama dalam perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah SAW. Sedangkan istrinya Sumayyah tercatat sebagai perempuan yang syahid pertama kali dalam perjuangan Islam. Nah, Yasir dan Sumayyah ini dikaruniai anak yang bernama Ammar. Dan Ammar ini, hadirin sekalian, menjadi ikon ketika terjadi perang Siffin antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali radhiyallahu anhuma. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Sehingga ketika terjadi peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelompok beliau, dengan kelompok Muawiyah, Ammar ini jadi sorotan. Di pihak mana dia? Di pihak Ali atau di pihak Muawiyah? Karena Rasulullah jauh sebelumnya sudah mengatakan begitu. Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Dan ternyata, hadirin sekalian, saat itu Ammar berada di kelompok Ali bin Abi Thalib. Dan beliau gugur dalam perang Siffin itu. Nah, sahabat Ammar ini pernah bahwa beliau diruqyah oleh Rasulullah SAW dengan doa, adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia. Washfi antas syafi. Sembuhkanlah engkau dat yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqamat. Jadi beliau pun pernah diruqyah oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit. Dari apa yang kita bahas ini, hadirin semuanya rahimakumullah, kita semakin yakin bahwa ruqyah ini adalah bagian dari syariat yang nggak boleh kita abaikan begitu saja. Justru kita diperintahkan untuk menghidupkannya, bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah membuktikan hal itu, bahkan para sahabatnya pun sudah merasakan. Banyak di antara sahabat Rasulullah diruqyah langsung oleh Rasulullah SAW. Dan ini semakin menguatkan kita bahwa kita sebagai kaum muslimin jangan menganggap bahwa ini adalah merupakan klinik atau merupakan mistik yang nggak perlu kita pelajari, kalau bisa kita kubur dalam-dalam. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka jangan disesalkan kalau kemudian praktek ruqyah yang syirik, yang
mistik, yang khurafat atau yang berbau kesyirikan lebih dominan di masyarakat kita. Dan inilah yang selama ini sudah kita rasakan dampaknya. Demikian, sahabat keluarga Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah dan semua pemirsa yang sudah bergabung di dalam kajian ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi pejuang tauhid dengan ruqyah syariah ini. Dan kita Amin. menjadi kepanjangan dari perjuangan Rasulullah SAW untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan saudara istri yang sudah memberikan satu motivasi dan inspirasi ya untuk kita. Jadilah pejuang tauhid ini yang menarik nih. Ternyata pejuang tauhid ini salah satunya dengan ruqyah syariah, dan ini satu laku yang bisa dilakukan di rumah masing-masing saja ya. Karena satu rumah ada yang memang mendalami ruqyah, walaupun tidak menjadi sebab orang ruqyah yang mungkin sehari-hari meruqyah orang lain, tapi ketika seorang ayah atau seorang ibu bisa meruqyah anaknya, itu sangat penting untuk dipahami, dan apa saja doa-doanya yang tadi sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan sekarang alhamdulillah saja tidak banyak referensi buku-buku yang Ya, kita bisa baca. Kalau belum hafal mungkin bisa dibaca gitu ya, bagaimana meruqyah, apa saja bacanya. Dan alhamdulillah sudah ikuti terus kajian-kajian bersama Ustaz Hasan Bisri setiap Sabtu pertama dan keempat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita salah seorang para perjuang tauhid ini. Baik, Bunda Nadia silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan saya dulu ada pekerja. Dia itu sholatnya males, disuruh berapa kali nggak sholat, disuruh ngaji apalagi, dinasehatin nggak didengar gitu, suruh sholat susah. Nah, pernah saya ngundang Ustadz untuk ruqyah. Terus dia di ruqyah. Dia bilang nggak kerasa apa-apa, nggak nangis, nggak apa, nggak, pokoknya nggak ngefek, nggak mempan apapun gitu. Nah, pertanyaannya itu apakah, saya pernah mikir apakah itu raja jin nutupin telinganya apa gimana gitu loh Ustadz. Terus harus gimana ya Ustadz? Makasih ya, Baik. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya langsung Ustaz. Baik, Silakan. terima kasih. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Hadirin sekalian, sebelum menjawab pertanyaan, sebagai info, jadi sekarang telah terbit ya buku Ensiklopedia Ruqyah Syariah. Itu terdiri dari 15 jilid ya. Masya Allah. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan saya termasuk bagian dari penerjemahnya. Ini karya seorang peruqyah internasional yaitu Syekh Abdul Barra. Syekh Abdul Barra ini sering kita undang ke Indonesia untuk kita belajar dari beliau ya. Dan alhamdulillah karya beliau yang fenomenal ya, itu terdiri dari 15 jilid, itu sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Barangkali di antara hadirin ingin memiliki buku tersebut, nanti bisa kita kita bantu melalui Ustadz Khalis nanti. Kalau Baik. nggak salah harganya awal terbit itu sekitar 3 juta ya, karena itu 15 jilid. Tapi sekarang sudah turun ya, karena ada donatur yang ingin meringankan ya, bagi yang memiliki buku itu ya. Kalau nggak salah sekarang sekitar 2 jutaan atau something lah ya. Nah, hadirin sekalian, ada beberapa kemungkinan ya, kenapa ketika orang itu diruqyah istilahnya tidak ada reaksi ya, tidak ada efek ya, yang dirasakan ya. Pertama, hadirin sekalian, bisa jadi dari sisi peruqyahnya sendiri ya. Karena memang dibutuhkan seorang peruqyah itu untuk membekali dirinya ketika mau melakukan praktek ruqyah. Istilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau. Jadi
ruqyah atau pengobatan lain ya, itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu peruqyahnya. Yang kedua orang yang diruqyah. Dan yang ketiga kalimat atau doa yang digunakan. Kalau doanya sudah benar dari Al-Quran dan hadis, kita nggak perlu ragu lagi. Ya. Kemudian peruqyahnya juga punya andil di situ. Ya. Apakah yakin atau enggak, keimanan dan ketauhidannya juga berpengaruh. Sehingga kita nggak usah heran kalau ada 3 orang sama-sama baca ayat kursi, tapi efeknya berbeda. Ya. Satu sama lain berbeda. Itu hal yang sering kita jumpai. Ya. Dan itu fakta di lapangan yang nggak bisa kita elakkan. Kemudian yang ketiga dari sisi yang diruqyah. Kadang karena yang diruqyah nggak yakin atau menolak, itu juga kurang efektif. Ya. Kurang efektif. Ya. Makanya 3 hal ini harus kita gabungkan. Ya. Ruqyah yang diruqyah sama doa yang dibaca. Ya. Kalau kita sudah menggunakan ruqyah yang syariah, ya tinggal bagaimana peruqyahnya dan yang diruqyah. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu terkadang saat terjadi ruqyah itu jangan difahami atau jangan disimpulkan harus muntah, harus huwe atau ngamuk atau kesurupan. Tidak juga. Ya. Dari apa yang kita pelajari tadi ya, bagaimana Rasulullah meruqyah sahabat Utsman bin Affan, meruqyah sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, itu tidak diceritakan di situ, tidak disebutkan oh sahabat Utsman muntah-muntah atau Abu Bakar kemudian ngamuk atau kesurupan, enggak juga ya. Karena kita meruqyah itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bagaimana mekanisme Allah menyembuhkan orang tersebut, itu kita serahkan sama Allah. Ya. Kadang melalui muntahan, kadang-kadang melalui media lain atau faktor lain. Ya. Saya beberapa kali meruqyah orang, itu ketika sedang diruqyah, dari awal sampai akhir dia tenang aja. Ya. Nggak ada reaksi frontal ataupun ngamuk, tidak. Ya. Tapi begitu dia pulang, ada yang mengatakan sampai rumah saya muntah-muntah Ustaz. Ya. Setelah itu enteng. Ada yang begitu. Bahkan ada juga yang ketika usai diruqyah, ya, sehari 2 hari itu maaf, ketika BAB itu kayak keluar darah gitu ya. Jadi setelah itu dia merasakan enteng, gangguannya itu hilang. Jadi untuk prosesnya kita serahkan sama Allah ya, karena Allah yang maha kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya. Yang jelas jangan difahami orang yang diruqyah, tanda kalau ruqyahnya itu ngefek, saat dia diruqyah itu ngamuk, saat diruqyah dia nangis, ngejerit. Ya. Meskipun ada juga yang seperti itu, ya. Reaksinya seperti itu, tapi nggak semuanya. Nah, kebanyakan masyarakat kita mengenal ruqyah itu dari media, ya. Di televisi atau di YouTube atau di TikTok yang lainnya. Padahal hadirin sekalian, biasanya yang diupload di media itu ya yang seru-seru begitu, karena itu akan menjadi menarik untuk ditonton dan disimak. Ya, kalau misalnya Ustadz Kholis di Ruqyah diem aja, ya, yang nonton pun boring, ya, ngapain itu kan gitu ya. Jadi artinya jangan disimpulkan bahwa Ruqyah itu harus ngamuk. Bahkan saya pernah beberapa kali itu diprotes oleh orang yang saya ruqyah itu. Ustadz, saya tadi saat di rumah kok nggak dipukul-pukul, gitu ya, seperti yang di TV itu. Nggak harus dipukul ya. Nggak harus dipukul, nggak harus diludahin. Gitu ya. Jadi banyak mekanisme. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana praktek Rasulullah saat meruqyah. Ya. Didoakan, diperdengarkan, diusap. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Allah yang menentukannya. Kita hanya berusaha. Ya. Oleh karena itu, bagi yang ada gangguan, ya,
ada keluhan, lalu saat diruqyah kok tenang-tenang saja, saya sarankan untuk diulang. Kemudian nggak ada salahnya kalau diedukasi, ditanamkan kepada orang tersebut pemahaman yang benar tentang ruqyah. Kadang-kadang karena dia menolak, karena dia nggak percaya, jadi nggak efektif. Kemudian ketika proses ruqyah itu terjadi, kita bisa lihat bagaimana reaksinya. Lalu setelah ruqyah pun kita harus pantau. Walaupun nggak ada reaksi, tapi setelah itu kok dia merasakan enteng, keluhannya hilang, itu berarti proses kesembuhan sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Jadi nggak usah kemudian langsung kita jas, kita simpulkan, wah ini nggak ngefek, nggak ada gunanya. Jangan. Perlu diulang, yang pertama tadi. Yang kedua, yaitu kita rasakan reaksi setelah diruqyah. Nggak harus frontal. Ada beberapa orang, ketika saya meruqyahnya, dia nggak merasakan apa-apa saat diruqyah. Tapi setelah itu, keinginan untuk ibadah, semangat untuk ibadah itu jadi besar. Bahkan saya pernah meruqyah orang yang 10 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Sampai suatu saat dia merenungkan dirinya, kemudian kok nggak kuat untuk puasa, dan itu nggak hanya setahun 2 tahun, sudah 10 tahun karena katanya nggak pernah puasa Ramadan. Setelah kita lakukan ruqyah dan saat itu nggak ada reaksi yang frontal, di Ramadan berikutnya dia nelpon, Ustaz, alhamdulillah saya bisa puasa, doakan Ustaz sampai full. Dan ketika akhir Ramadan beliau senang sekali. Alhamdulillah saya full setahun ini. Ini sejarah bagi kehidupan saya. Artinya perubahan yang diberikan oleh Allah tidak hanya yang sifatnya materi atau fisik. Tergantung keluhan yang dialami. Karena gangguan jin atau setan itu tidak hanya berimbas ke fisik kita, tapi terkadang berimbas kepada psikis kita, termasuk terkait dengan ibadah kita. Nanti akan kita sampaikan, hadirin sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As, bukan Utsman bin Affan, beda. Nih, Utsman bin Abil As. Ini termasuk sahabat pilihan. Bagaimana beliau diruqyah Rasulullah sampai 3 kali dengan kasus yang berbeda. Nanti akan kita spill, kita sampaikan. Di antara yang dialami oleh Utsman bin Abil As ini bukan sakit fisik, tapi gangguan saat sholat. Beliau suka ngeblank. Kadang lupa bacaan sholat, kadang lupa rokaat sholat. Secara fisik sehat, tapi ada gangguan saat ibadah. Itu ada di antara sahabat Rasulullah yang pernah mengalami hal itu. Insya Allah akan kita simak ceritanya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Dan sebelum masuk ke Bu Puji ya, kalau cara-cara Rasulullah tadi yang kemudian Rasulullah pernah meludahi Ali bin Abi Thalib ya di matanya, kemudian juga bahkan juga pernah meludahi ke mulutnya orang-orang yang sahabat Nabi ya yang kena gangguan gitu. Ini apakah praktek-praktek ini pun bisa dilakukan oleh kita atau memang ini hanya spesifik cara Rasulullah? Ustaz? Baik. Jadi host kalian, nanti bisa kita bahas tentang teknik ya. Saya mencatat ada 10 teknik Rasulullah saat meruqyah itu ya. Bagaimana beliau melakukan ruqyah. Ada yang cuma dengan dibacakan, ada yang dengan air, ada yang tadi ya, diludahi mulutnya. Ya. Dan sebetulnya ini bisa kita lakukan juga. Hanya saja terkadang karena nggak enak aja ya. Saya sendiri sudah hampir 25 tahun meruqyah, jarang menggunakan teknik meludahi mulut pasien itu ya. Kecuali kalau kepepet ya, kepepet. Ya. Kalau teknik yang lain nggak bisa digunakan, kita gunakan teknik itu. Ya. Dan itu pun jarang sekali saya lakukan. Meskipun secara legalitas syariat itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah suatu saat kita bahas itu ya, bagaimana mekanisme dan teknik yang sudah diajarkan Rasulullah saat melakukan ruqyah.
Terima kasih. Baik, ini kayak nampaknya ada episode ketiga ini Ustaz ya. Jadi lanjutan karena ini Bahkan mungkin kelima ini. bisa jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah terus ya, ikuti kajian-kajian ruqyah bersama Ustaz Hasan Bisri. Silakan Bu Wahyu ya, Bu Wahyu silakan ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya paramedis Ustadz. Kita ada Ya, shift-shift malam. barakallah. Ya. Ini sering dialami juga oleh teman-teman saya. Mm-mm. Mungkin sebagian besar dari petugas paramedis saat shift malam itu seperti mendengar suara perempuan menangis. Itu sering sampai ada teman itu request tidak mau masuk piket malam. Itu bagaimana Ustadz untuk ke kita dan juga untuk ke lokasinya? Karena kan saya mendengar ada ruqyah untuk eh, bangunan ya. Iya. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana? Dan juga untuk diri kita, eh, Iya. itu apa yang dilakukan setelah terjadi hal-hal seperti itu? Terima kasih Ustadz. Iya. Baik, terima kasih. Jamaah sekalian, bismillah walhamdulillah. Jadi memang ada beberapa kasus ya. Saya sendiri beberapa kali diundang ke rumah sakit yang ada di Jakarta ini untuk meruqyah ruangan-ruangan yang sering mengganggu ya, menampakkan sosok-sosok yang bukan manusia ya kepada perawat atau kepada dokter ya, bahkan kepada pasien ya. Dan itu banyak kasusnya hadis sekalian ya. Banyak kasusnya. Saya pernah menjumpai di rumah sakit bersalin ya, itu ada kasus sering ada suster jadi-jadian ya, suster dadakan gitu ya. Jadi ada beberapa pasien yang sedang menunggu proses kelahiran gitu ya. Itu di suatu malam tiba-tiba didatangi oleh suster ya. Kemudian disuruh ngeden tuh ya. Ayo bu ya. Kata pasiennya, saya belum itu ngerasa ini gitu ya. Dan pembukaannya pun masih belum mencukupi gitu ya, kata dokter kemarin gitu ya. Nggak apa-apa bu, saya bantu bu gitu ya. Karena dia nggak mau, akhirnya dia pergi. Nah, tak selang berapa lama datang suster yang lain gitu ya. Dia tanya, kok saya tadi disuruh ngeden untuk melahirkan, padahal kan kata dokter kemarin belum. Siapa bu? Ya. Jadi perawat itu nanya, siapa yang datang sini? Dari tadi kami yang jaga nggak ada yang datang ke kamar pasien. Nah loh, itu sampai seperti itu ya. Jadi menyerupai sosok suster, sosok dokter itu ada beberapa kasus begitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah untuk mengatasi hal seperti itu, kita edukasi gitu ya. Edukasi kepada tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut ya. Kita kasih tahu bagaimana langkah-langkah protektif ya. Kemudian kita lakukan ruqyah tempat itu rumah sakit atau ruangan yang sering jadi masalah itu kita lakukan terapi ruqyah. Dan itu memang ada panduannya ya. Ada contohnya. Ruqyah tempat, ruqyah rumah itu sudah ada juklaknya atau SOP-nya dalam ruqyah syariah. Nah, dari itu saya sarankan ya, bagi yang mengalami hal seperti itu, jangan sampai kemudian akhirnya menghalangi tugasnya yang mulia. Ya. Karena ketakutan-ketakutan ya, itu sama dengan orang yang ketika subuh mau bangun karena dihantui ketakutan, nggak berani ke kamar mandi, akhirnya nggak sholat subuh. Wah itu sayang banget. Gitu ya. Itu sudah menyimpang jauh itu ya. Maka dari itu ada panduan-panduan yang telah diajarkan Rasulullah ya, bagaimana supaya kita ketika memasuki ruangan ya, entah itu tempat kerja kita, tempat aktivitas kita, kita akan selalu dalam lindungan Allah sampai kita meninggalkan tempat tersebut atau selesai bekerja ya. Di antaranya kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak panjang doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa itu ketika memasuki ruangan atau ketika singgah di suatu tempat, 3 kali ya, dibaca 3 kali, maka Allah akan melindungi dia selama dia berada di tempat tersebut. Mau 8 jam, mau 10 jam, atau mau sehari 2 hari, selama kita ada di situ, Allah akan melindungi dia dari berbagai macam kejahatan yang mengganggunya. Jadi ini warisan dari Rasulullah SAW. Kita nggak harus ketika masuk ruangan, permisi Mbah, cucumu mau kerja di sini, jangan ganggu. Kita nggak usah seperti itu ya. Nggak usah kemudian kita hentakkan kaki kita di tempat ruangan tersebut 3 kali. Ya. Cukup kita ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW itu. Di samping kita akan aman, kita juga banyak pahala karena kita mengamalkan dari ajaran Rasulullah SAW. Dan yang paling penting adalah akidah kita terselamatkan. Ya. Bahkan semakin kuat karena kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Di beberapa episode sebelumnya juga kita pernah mengangkat secara khusus tentang meruqyah rumah ya. Betul, betul. Ya. Silakan Bu Wahyu untuk bisa dilihat di rekamannya di komen, mungkin panjang sekali karenanya ya. Karena itu ada beberapa contoh-contoh, tadi ada doa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW yang Hanya adalah 3 sanksi. episode ya Iya, untuk 3 rukyah episode. rumah itu. Insya Allah. Silakan untuk membuka di YouTube-nya Majelis Keluarga Indonesia dan jangan lupa terus ikuti kajian MKI. Alhamdulillah banyak sekali informasi-informasi menarik tentang ruqyah setiap hari Sabtu dan juga eh, kajian-kajian lainnya ya Bu Wahyu ya. Ya, terima Silakan kasih. untuk menghubungi admin Bu Nadia, di sini ada Oke. Bu Nadia, mungkin ingin dapat kontaknya mungkin kalau ingin dapat link untuk YouTube-nya juga bisa langsung menghubungi Bu Nadia ya. Silakan ya Bu Wahyu ya. Iya, iya Ustaz, terima kasih. Iya. Untuk kita setelah mendengar hal-hal yang seperti itu, apa yang dilakukan tadi Ustaz? Tadi Bu ya, jadi ketika kita keluar dari rumah, kita membaca doa yang diajarkan Rasulullah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, nanti ketika memasuki ruangan kerja kita atau area kerja kita, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang sifatnya situasional ya. Adapun yang benteng berkala kita jangan diabaikan ya. Termasuk diantaranya zikir pagi sore atau kemudian kita baca setelah sholat 5 waktu, yaitu baca ayat kursi, karena dengan membaca itu Allah akan melindungi kita dari sholat satu ke sholat berikutnya. Ini sudah pernah kita bahas, jadi sekali lagi sudah banyak solusi yang diajarkan Rasulullah SAW tanpa harus merusak akidah kita atau menggadaikan tauhid kita. Ya. Justru itu akan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita selalu dalam lindungannya. Jadi saat keluar rumah, saat masuki ruangan atau tempat kerja kita itu ada doa-doa tertentu. Tadi sudah ditulis oleh Ustadz Kholis, bisa dibaca doa itu atau di browsing aja ya di Iya. Google ya, insya Allah ada. Dan Terima kasih. silakan yang ingin dapat rekamannya untuk kajian tentang meruqyah rumah ini bisa menghubungi Bunda Nadia ya Bu Wahyu ya. Iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang ingin, ada yang di chat yang pertanyaan pekan lalu kayak nih Ya, soal silakan. sering mimpi ular saja. Hmm. Tapi ularnya Dian tidak mencelakain tapi sering mimpi ular. Ini apa pertanda apa Ustaz? Baik, Bu Denden ya. kalau mimpi itu kan ada 3 macam ya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Pertama mimpi yang baik, kategorinya mimpi yang menyenangkan, dan itu datangnya dari Allah. Ya. Yang kedua, mimpi yang buruk, dan itu datangnya dari setan. Setan sengaja mengganggu tidur kita dengan mimpi-mimpi buruk. Ya. Dan yang ketiga, mimpi yang
bersumber dari pikiran kita yang belum tuntas sebelum tidur. Ya. Kadang-kadang begitu. Ya. Habis ketemu Ustadz Kholis, ya, dia ngomongnya menarik, ya, menawarkan parfumnya yang begitu harum, ya. Lalu kita malamnya mimpi, ya, ketemu beliau lagi, ya. Itu berarti pikiran, ya, dari pikiran kita. Ya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mimpinya itu sering terjadi atau berkali-kali berulang-ulang, bisa jadi itu pertanda dari Allah. Ya, kalau tadi ya, melihat ular atau didatangin ular, itu biasanya tanda keburukan. Ya. Ada pada diri kita gangguan-gangguan yang sifatnya non medis. Ada beberapa orang yang ketika proses untuk mendapatkan pasangan atau jodohnya itu susah, itu sering ketika sebelum ruqyah saya tanya, apa pernah mimpi-mimpi yang aneh, mimpi-mimpi yang buruk atau seram? Itu banyak di antara mereka rata-rata ya ular itu yang dilihat ya. Kadang dia merasa dililit ular atau didatangi ular, bahkan ada yang merasa saat di mimpi itu digigit oleh ular ya. Nah, itu hadirin sekalian bisa jadi itu adalah gangguan ya. Entah itu terkait dengan bisnis kita atau terkait dengan kesehatan kita atau keluarga kita. Maka bagi orang yang sering mengalami hal seperti itu, saya sarankan untuk melakukan ruqyah. Kalau bisa ruqyah mandiri silakan, tapi kalau enggak datang ke seseorang yang ahli, yang kompeten untuk dibantu untuk dibantu seperti yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah membantu mereka dengan melakukan ruqyah syariah. Allah a'lam. Dan itu apakah indikasinya harus berulang saat hal-halnya satu kali dua kali mungkin tidak. Ya, kalau sesekali itu biasanya ada kaitannya dengan pikirannya. Entah itu dia habis nonton tayangan-tayangan seperti itu atau berbicara atau mendengarkan ya bahasan-bahasan seperti itu ke bawah dalam mimpi itu kalau sekali-sekali ya. Tapi kalau sering berulang kali itu sebagai tanda ya bahwa ada sesuatu dalam diri kita atau di keluarga kita yang perlu kita lakukan semacam ruqyah ya. Demikian. Masya Allah, jazakallah khairan. Silakan, masih ada satu pertanyaan nih, saya buka terakhir ya, Ya, sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada kita insya Allah kita sambung di pertemuan sambung ya, insya selanjutnya. Allah di Bagaimana Rasulullah tadi ya meruqyah sahabatnya dan juga Rasulullah mengajarkan. Jadi Rasulullah juga trainer ruqyah ya. Rasulullah sering mengajarkan praktek ruqyah kepada sahabat-sahabatnya. iya. Bagaimana hal itu dilakukan oleh beliau, insya Allah akan kita simak di pertemuan selanjutnya. Terima Baik. kasih. Baik, dan maka ada ini juga nih permintaan dari Bu Nining nih untuk kapan ngadakin lagi ruqyah masal Ustaz ya. Insya Nah, Allah. itu dia. Kapan? Jadi, karena ada Silakan banyak nanti permintaan, disepakati ayo aja. kita di ruqyah. Nah, Ustaz Hasan bisa sering ini khawatir terjadi reaksi dan tidak ada yang menangani dengan baik. Jadi ruqyah online itu memang ada resikonya Ustaz ya. Jadi Iya, memang, sekali mungkin hanya untuk pendeteksi boleh, tapi tidak bisa maksimal karena tadi ada beberapa risiko yang kita tidak bisa tangani gitu ketika ada suatu reaksi, ada masalah, kemudian tidak ada yang orang didampinginya, di sampingnya. Nah, itu berbahaya juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua ya dan terus amin. amalkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Banyak doa-doa yang mungkin kita sering kali lalai untuk membacanya dari mulai keluar rumah ketika mau tidur gitu ya. Dan hal-hal aktivitas yang justru sudah banyak sekali ajar Rasulullah SAW yang eh, menjaga kita dengan cara-cara doa-doa yang kita lantun, yang kita bacakan gitu ya. Ya, Alhamdulillah, Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan dan salah amin. satunya untuk menghadiri kajian-kajian ilmu bersama para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum tutup, insya Allah ada informasi juga, insya Allah di pekan depan ya, tanggal 13 ada khitan gratis
Nanti silakan yang ingin khitan gratis, mungkin anaknya atau saudaranya bisa menghubungi Bude Darmi ya. Ini ada kegiatan rutin MKI, khitan gratis bersama Klinik Zidan Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah Bude Darmi ada di sini, dan silakan untuk menghubungi Bude Darmi. Yang belum gabung di Majelis Keluarga Indonesia, silakan untuk kontak Bunda Nadia, ada nomor kontaknya di chat ya, untuk bisa bergabung, dan banyak sekali para guru kita di MKI yang bisa memberikan informasi, inspirasi dan motivasi dalam beribadah ya. Dan juga ada umroh pesantren bersama pesantren tapi sanad ya, pesantren kilat umroh bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Abdullah Ta'ala, yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan tahun depan, di bulan Januari. Dan ini khusus ya, apa namanya, umroh berkeluarga. Mudah-mudahan bisa sama-sama dengan keluarga kita, karena ini bagian dari upaya pengkaderan kita, bagaimana membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup tadi dengan sudah dengan doa, dan mohon maaf kalau ada kehilapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam. Jazakallahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا